Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan video ini saya ingin membawa sebuah kesaksian iman terkait permasalahan tanah yang kami keluarga hadapi. Namun sebelum saya membawa kesaksian ini, saya akan menunjukkan sebuah video yang bertitik tolak dari video tersebut. Ingin kami menyampaikan sebuah kesaksian. Nah, itu video kami di tanah, di tempat setelah dieksekusi. Kami mengangkat hati berdoa di sana, membawa permasalahan keluarga kami ini, dan di sanalah, dari situlah mulai Tuhan memberikan kekuatan, memberikan buka jalan, memberikan hikmat untuk membongkar semua perbuatan-perbuatan kejahatan dari para mafia-mafia tanah. Bagi Tuhan ini tidak ada yang mustahil ya, karena kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Banyak-banyak hal yang dahsyat yang Tuhan sudah berikan, yang kita ketahui, baik itu kisah-kisah di Alkitab maupun setelah pemberitaan penginjilan. Banyak penginjil-penginjil menyatakan atau menyaksikan kasih kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Dan ini masih berlaku sepanjang dunia ini masih ada anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, bahwa Tuhan selalu menyertai. Nah, dari sana saya ingin menyatakan bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu membukakan pikiran kami, pikiran saya, untuk membedah permasalahan atau mengungkapkan kejahatan-kejahatan para mafia-mafia tanah ini. Di mana saudara-saudara, basic saya tentunya saudara-saudara banyak yang tahu bahwa kami ini awalnya adalah seorang aparat kepolisian, namun basicnya di Brimob, Satuan Brimob. Saya saat ini sudah berdinas sekitar 28 tahun dinas, dan 25 tahun itu saya di Satuan Brimob. Jadi untuk basic hukum kami itu sangat kecil, sangat tipis untuk permasalahan tanah ya, permasalahan pidana umum seperti itu. Karena kami dilatih bukan seperti itu, dan kami masih awam tentang permasalahan tanah. Namun luar biasa Tuhan yang saya sembah, saya pelajari, saya melihat, dan Tuhan memberikan akses atau membuka jalan untuk kami menemukan data, sehingga saya bisa membedah dan berpijak dari permasalahan tanah yang dihadapi oleh keluarga kami, yaitu di mana keluarga kami ini tanahnya atau sertifikatnya dirampas oleh seorang pengusaha yang berasal dari kota Palu, dan dia juga setelah merampas mempidanakan keluarga kami, yaitu kakak kami Yohanes Rungkat. Dan setelah mendapatkan putusan pidana, dia juga menggugat secara perdata, sehingga tempat kediaman kakak kami itu dieksekusi pada tahun 2022. Nah, dari hasil putusan-putusan pidana maupun perdata itu saya korek, saya mengupas, saya gali bahwa apa yang menjadi bukti-bukti si pengusaha ini sehingga bisa dia mempidanakan dan menggugat secara perdata kakak kami Yohanes Rungkat. Alas-alas hak apa yang dilampirkan sehingga kakak kami ini tereksekusi, terpidana dengan tindakan upaya hukum yang dilakukan oleh si pengusaha ini. Dan saya mempelajari seperti yang saya sudah sampaikan dalam video kami, bahwa ternyata terbongkar, terbukti fakta bahwa justru dari alat-alat bukti yang dilampirkan oleh si pengusaha ini, justru alat-alat bukti itu sebuah petunjuk, sebuah rangkaian kejahatan-kejahatan mereka. Dari tahun ke tahun mereka punya tindakan-tindakan tersebut terstruktur, sistematis, dan masih kelihatannya. Dan puji Tuhan juga pada saat-saat kami mencari data, Tuhan buka jalan sehingga kami mendapatkan data yang sebenarnya sangat sulit ya. Waktu kami mencari data itu di BPN, kami di close akses untuk tidak bisa mendapatkan. Bayangkan satu kesaksian juga bahwa di tahun orang tua kami masih hidup, pernah menggugat BPN, menggugat di Petun, dan pada saat itu menurut kakak kami, menurut
orang tua kami, alat bukti sertifikat induk orang tua kami yaitu SM40 tidak mau diperlihatkan oleh pihak BPN waktu itu. Dan puji Tuhan pada saat itu orang tua kami mendatangi kerabat orang tua kami, yaitu seorang haji yang pernah dipinjamkan oleh orang tua kami sebuah sertifikat 40 tersebut ya, dan digadaikan di salah satu bank. Pak Haji itu menggadaikannya, sehingga itu menjadi alat bukti ketika orang tua kami mendatangi, dan dia bilang, saya akan membuat suatu kesaksian yang dia buat di notaris, sehingga dengan bekal itu orang tua kami mengajukan, sehingga akhirnya dibukakanlah SM40. Dan namun juga walaupun sudah dibukakan SM40 itu, tetapi faktanya tidak bisa juga menguak kejahatan mereka. Malah mereka makin mempertontonkan, kalau saya katakan ya, mempertontonkan kejahatan mereka, kewenangan mereka, bahwa walaupun bukti-bukti kejahatan itu sudah ada dari asal-usul kepemilikan orang tua kami, tetapi mereka bersikukuh untuk bahwa milik orang tua kami itu sudah tidak ada lagi, sudah habis terjual. Padahal faktanya seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa dengan data yang kami miliki, bahwa kami pernah temukan SM40, bahwa SM40 yang luasnya 5.825 meter persegi itu dimatikan pada tanggal 4 Maret 1983 dan dirubah menjadi SM 840 yang diterbitkan juga SM 840 itu tanggal 4 Maret 1983. Dan dimatikan itu dengan hanya 2 sertifikat. Bila ada sertifikat lain yang mematikan SM40 itu adalah perbuatan pidana yang kami duga, karena tidak pernah dicatat di dalam buku tanah SM40 tersebut. Karena ada beberapa SAM yang dikeluarkan, digandakan dari SM40, kami sebutkan demikian ya. Salah satunya yang dipegang oleh si pengusaha itu, yaitu SM nomor 93 tahun 1973, yang menjadi alas haknya ketika dia menggugat pidana, menuntut pidana dan menggugat perdata. Salah satu SM tersebut tidak pernah dicatat di SM40. Nah, inilah Tuhan ungkapkan semua data-data yang mereka miliki, justru data-data atau alat bukti yang mereka lampirkan di dalam perkara menuntut pidana kakak kami Yohanes Rungkat yang menempati tanah orang tua kami tersebut. Justru data tersebut adalah perbuatan yang menunjukkan kejahatan mereka itu sendiri. Sehingga kami bersyukur bisa Tuhan ungkapkan, hanya tinggal kami ambil lagi. Karena ini Tuhan sudah berikan. Tidak mungkin di negara kita ini, yaitu negara yang berdasarkan hukum, akan membiarkan kejahatan-kejahatan seperti pengusaha ini dan kroni-kroninya. Kalau memang agak sulit ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun kami melakukan upaya-upaya mencari keadilan, agak sangat sempit. Ini dikarenakan mungkin kami duga mereka yang bertugas pada atau yang memutuskan perkara pidana dan perdata di tahun 2016 sampai 2017, 18 mungkin, sehingga dieksekusi tahun 2022, mungkin pada saat ini mereka itu memiliki posisi atau jabatan-jabatan yang penting di institusi mereka, oknum-oknum tersebut ya, dalam tanda kurung. Jadi bukan keseluruhannya, ini oknum-oknum ini sedikit. Mereka ini sudah merusak tatanan hukum di negara kita. Nah, jadi ini tidak mungkin dibiarkan. Demikian untuk kesaksian ini, dan itulah luar biasanya Tuhan. Banyak kuasa-kuasa yang Tuhan nyatakan. Tanah ini hanya hal kecil sekali bagi Tuhan untuk Dia ungkapkan. Sehingga kami sangat yakin dan percaya, pasti tinggal tunggu waktunya, semuanya akan tergenapi. Janji-janji Tuhan bagi orang yang percaya, yang berharap padanya, tidak akan pernah dipermalukan. Bahwa anak-anak Tuhan yang berharap pada Tuhan Yesus pasti lebih dari pemenang. Demikian kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati.